Selamat datang di Horaspedia Channel, terima kasih kunjungan Anda ke channel ini. Kali ini kita akan membahas video tentang si Raja Medsos pendiri Facebook. Salah satu petinggi teknologi yang cukup fenomenal di dunia. Di usianya yang masih terbilang muda, Zuck ibarat sudah menjadi Raja Medsos yang menguasai 3 jejaring sosial terpopuler, yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bermula dari mendirikan Facebook di tahun 2004, kerajaan jejaring sosial Zuck kian menggurita. Di tahun 2012, Facebook Inc. mengakuisisi Instagram kemudian mencaplok WhatsApp di tahun 2014. Mark Elliot Zuckerberg atau yang lebih dikenal dengan Mark Zuckerberg, lahir di White Plains, New York, Amerika Serikat, tanggal 14 Mei tahun 1984. Zuck dibesarkan di sebuah desa bernama Dobferry bersama kedua orang tuanya Edward Zuckerberg dan Karen. Ayahnya adalah dokter gigi yang membuka klinik di rumah, sementara sang ibu adalah seorang psikiater. Zuck merupakan anak pertama dan memiliki 3 adik, yakni Randy, Donna, dan Ariel. Di lingkungan sosial, keluarga Zuck tergolong keluarga yang cukup sejahtera dan berpendidikan. Kecintaannya terhadap dunia programming dimulai sekitar tahun 1990-an. Saat itu, ayah Zuck mengajarinya Atari Basic Programming saat usia Zuck masih 11 tahun. Melihat minat putranya terhadap komputer, Edward kemudian memanggil guru privat bernama David Newman, seorang pengembang software, untuk mengajari Zuck sekali seminggu di rumah mereka. Kemampuan Zuck kian berkembang. Di usia 12 atau 13 tahun, dia membuat sebuah program perpesanan menggunakan Atari Basic bernama ZuckNet. Program itu lalu digunakan ayahnya di klinik giginya. Dengan ZuckNet, resepsionis bisa menginformasikan jika ada pasien baru tanpa harus teriak memanggil dokter. ZuckNet juga digunakan oleh keluarga Zuckerberg untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Tidak cuma program perpesanan. Zuck mengaku di usia belia, dia pernah membuat game komputer untuk bersenang-senang bersama kawan-kawan. Saya punya banyak teman seniman. Mereka main ke rumah, menggambar, dan saya akan membuat game dari situ, ujar Zuckerberg dalam sebuah wawancara. Setelah lulus SMA di tahun 2002, Zuck melanjutkan studi strata satunya di Harvard University mengambil jurusan psikologi dan ilmu komputer. Di bangku kuliah, Zuck terus mengeksplorasi kemampuannya di bidang software. Dia ikut membangun reputasinya sebagai pengembang software di kampus. Di awal kuliah, Zuck membuat sebuah program bernama Coursemate. Program ini semi-jejaring sosial, di mana mahasiswa bisa memilih kelas mereka berdasarkan pilihan mata kuliah mahasiswa lain. Program ini juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka untuk kerja kelompok atau belajar bareng. Tidak cuma itu, pria berambut ikal ini juga membuat program lain yang masih berbasis jejaring sosial bernama Facemash. Facemash dibuat Zuck bersama teman seasramanya, Ari Hasid. Saat membuat Facemash, Zuck juga diajak beberapa temannya, yakni Divya Narendra dan si kembar Cameron dan Tyler Winklevoss untuk membuat sebuah situs jejaring sosial bernama Harvard Connection. Situs ini dirancang menggunakan informasi dari jaringan mahasiswa Harvard untuk membuat situs kencan online bagi mahasiswa. Zuck sempat membantu proyek itu, namun tidak lama dia mengundurkan diri dari tim dan memilih mengerjakan proyeknya sendiri, yakni The Facebook. Di awal pembuatannya, tepatnya di tahun 2004, TFacebook beralamat di tfacebook.com. Ide membuat situs Facebook ini, konon berasal dari SMA Zuckerberg yang memiliki direktori khusus untuk siswa-siswanya berisi foto dan alamat layaknya buku kenangan sekolah. Direktori itu bernama Foto Address Book yang kerap disebut The Facebook oleh siswa-siswi di sana. Zuck dibantu beberapa teman asramanya yang lain, yakni Dustin Moskovitz, Chris Hughes dan Eduardo Saverin. The Facebook memungkinkan penggunanya membuat profil mereka sendiri, mengunggah foto, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, sebagaimana penggunaan dasar Facebook sekarang. Situs ini dijalankan dari asrama kampus mereka hingga bulan Juni tahun 2004. Awalnya, The Facebook hanya beroperasi di sekitar lingkungan Harvard. Lambat laun, operasionalnya berkembang hingga ke kampus Ivy League lain, seperti Columbia University, New York University, Dartmouth, Yale, dan masih banyak lainnya. Saat liburan musim panas, Zuckerberg DKK, pergi ke Palo Alto di Silicon Valley. Di sana, mereka menyewa sebuah rumah kecil yang digunakan sebagai kantor. Zuck awalnya berniat kembali ke Harvard untuk melanjutkan studi, tapi niat itu diurungkan.
Zuk tak pernah kembali ke Harvard. Dia memutuskan drop out dan menetap di Palo Alto demi mengembangkan The Facebook. Di kota teknologi itu, Zuk bertemu Peter Thiel yang kemudian menjadi investor awal The Facebook. Ada juga investor lain yakni Accel Partners yang mengucurkan dana sebesar 12,7 juta dolar AS tahun 2005, walaupun akses The Facebook masih terbatas di beberapa kampus tertentu. Investor lain kemudian menyusul memberikan dana segar sehingga akses The Facebook semakin luas, hingga menyasar SMA dan sekolah internasional lainnya. Hingga Desember tahun 2005, pengguna The Facebook mencapai 5,5 juta. Beberapa perusahaan besar seperti Yahoo dan MTV Network mulai melirik The Facebook untuk diakuisisi. Namun, Zuckerberg menolak tawaran yang datang. Dia memilih untuk mengembangkan sendiri The Facebook, menambah lebih banyak fitur, dan membuka proyeknya bagi pengembang luar. Tidak hanya tertarik membeli, banyak juga perusahaan yang tertarik memasang iklan di The Facebook. Sejak dibuat tahun 2004, The Facebook yang kemudian berubah nama menjadi Facebook, menjadi jejaring sosial terbesar di dunia. Di tahun 2012, Facebook melantai di Bursa Saham Initial Public Offering, IPO, di Bursa NASDAQ di New York dengan kode FB. Saat itu, saham Facebook mulai dijual kepada investor dengan harga awal $38 AS per lembar, kemudian naik menjadi $42 AS hanya beberapa jam setelah IPO dibuka. Nilai perusahaan merangkak menjadi $104,2 miliar AS dan pendapatan sekitar $16 miliar AS. Dengan angka tersebut, IPO Facebook tercatat sebagai IPO perusahaan internet tertinggi sepanjang sejarah dan menjadikan Facebook sebagai salah satu perusahaan paling kaya di AS. Selain Zuckerberg, beberapa investor juga menjadi pemegang saham mayoritas, yakni perusahaan Accel Partners, Digitax Sky Technologies, Microsoft, dan Bono, vokalis grup band asal Irlandia, U2. Saat melantai di bursa saham, pengguna Facebook saat itu baru mencapai 900 juta dan terus berkembang hingga menyentuh angka 2,4 miliar pengguna hari ini. Kebahagiaan Zuckerberg masih berlanjut setelah IPO. Tanggal 19 Mei tahun 2012, tepat sehari setelah IPO, Zuk meminang kekasihnya, Priscilla Chan di usia 28 tahun. Chan adalah wanita berdarah Amerika China dan telah berpacaran dengan Zuk sejak kuliah di kampus Harvard. Berbeda dengan Zuk yang memilih drop out dari kampus, Chan melanjutkan studinya di jurusan biologi dan lulus tahun 2007, lalu meneruskan ke jurusan kedokteran hingga lulus tahun 2012. Lebih istimewanya lagi, Chan lulus tepat di hari ulang tahun ke-28 sang kekasih. Keduanya dikenal sangat tertutup dengan kehidupan pribadi mereka. Bahkan, teman-teman Chan dan Zuk mengira undangan yang dikirim ke mereka hari itu adalah untuk merayakan kelulusan Chan dan IPO Facebook, tapi ternyata acara pernikahan. Saat ini, Chan dan Zuk dikaruniai dua orang putri, August dan Max Zuckerberg. Jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen, share dan subscribe guna mengembangkan channel untuk memberikan informasi lebih yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.